Yuhu, ada yang suka jalan-jalan ke museum nggak? Sini, aku kasih tahu museum mana sih yang asyik banget dikunjungi. Jadi pada tanggal 22 Oktober lalu, aku jalan-jalan ke Museum Balai Kirti di Istana Kepresidenan Bogor. Ini bukan istananya ya, tapi museumnya. Tapi masih berada dalam satu kompleks Istana Kepresidenan. Jadi kalian sebelumnya harus sudah reservasi melalui link mereka. Kalian bisa cari di Google ya untuk reservasi, karena kalau kalian tidak pesan tiketnya sebelumnya, kalian tidak akan bisa masuk. Ada pasukan pengawal presiden atau pas pampres yang menjaga di depan gerbang. Nah, dan juga kalau untuk rombongan, mereka paling banyak hanya terima 30 orang. Lebih dari itu tidak ya. Jadi sebelumnya harus pesan dulu. Dan ini semua free. Dan asiknya lagi, aku kesana itu betul-betul pelayanannya asik bener. Karena ada petugas yang memberitahu detail setiap sudut-sudut museum. Kebetulan pada saat kita kesana sedang ada event alunan nada kepresidenan gitu deh ya, di mana kita disuguhkan benda-benda memorable dari presiden pertama hingga presiden yang sebelum Jokowi, dari Presiden Insinyur Soekarno, Insinyur Soeharto, lalu Megawati, B.J. Habibie, Gus Dur, hingga kalau Jokowi belum, karena Jokowi masih kosong. Nanti mungkin ya kalau sudah besok turun tahun 2024. Pokoknya segera deh ajak semua saudara-saudara yang mana gitu main ke museum ini, karena betul-betul asik bener. Dan di dalam museum ini apa sih kesannya? Wangi ya, rapi, keren abis banget. Oh iya, nih ya, FYI, aku datang ke sana pakai KRL loh dari Bekasi. Nah, KRL-nya itu kita bisa dari Bekasi ke Manggarai. Nanti dari Manggarai nyambung lagi langsung ke Bogor ya. Di Manggarai kita transit langsung kereta ke Bogor. Jangan turun di Bogor misalnya Cilebet atau segala macam, tapi langsung di Bogornya itu kereta berhenti terakhir. Ternyata di samping Bogor itu ke stasiun Bogor ada alun-alun, main dulu deh segitu ya. Dan yang hebatnya lagi ini museum, ternyata aku kan bawa anak-anak tuh ya, ada 8 anak di situ. Nah, mereka tuh asik banget ternyata di situ. Karena museum ini menyediakan pojok anak. Nah, di mana anak-anak itu dapat mengenal presidennya dengan cara-cara anak. Ada yang bermain, ada yang SBY misalnya suka musik ya, disediakan gitar. Lalu Gus Dur suka apa gitu, Megawati suka apa gitu ya. Dan kita juga tahu spesifiknya tiap presiden itu, mereka itu spesifiknya apa gitu ya, kenang-kenangannya apa dari masa jabatannya. Misalnya pada saat SBY itu ada hadiah topi baja gitu dari UNICEF, keren kan. Yang paling banyak itu ternyata adalah tanda jasa yang dimiliki oleh Susilo Bambang Yudhoyono, tuh banyak sekali. Dan kita juga bisa tahu presiden mana yang masa jabatannya paling lama, paling singkat ya. Dan pokoknya asik banget deh, detail sekali. Nah, anak-anak juga diajak untuk masuk ke perpustakaan pribadi presiden ya, perpustakaannya nih. Kita bisa langsung masuk ke perpustakaan, baca buku-bukunya. Nah, karena saya bawa anak-anak ini suka sekali lihat-lihat buku yang tebal-tebal hanya untuk dilihat gambarnya. Tapi mereka asik di situ. Nah, di Museum Kepresidenan ini juga yang uniknya adalah ternyata mereka menyediakan permainan tradisional seperti enggrang ya, lalu apa itu congklak dan lain sebagainya. Anak-anak sampai disuruh pulang sudah jam 1, mereka nggak mau pulang. Katanya aku sampai sore di sini aja ya bun gitu. Pokoknya asik banget deh. Mau dia anak-anak, mau orang tua, pokoknya asik. Tempatnya juga adem banget. Di
bukan dilapisi sih, tapi ada AC-nya ya, jadi adem gitu kayak di luar sana ya. Di luar sana tuh maksudnya di negara yang beriklim subtropis gitu ya. Terusnya juga ada eskalator, jadi kita nggak usah capek naik tangga gitu. Ada pilihan lift juga di situ ya. Pokoknya aduh asik banget deh. Nggak rugi saya datang ke Museum Kepresidenan ini. Juga dari atas tuh ya, dari perpustakaan kita bisa lihat rusa-rusa ternyata ya. Di pekarangan kepresidenan tuh yang luas bener. Ternyata rusa-rusanya itu sedang makan, kita bisa tahu. Ternyata rusa-rusa tersebut ada loh dokter hewan yang khusus mengurusi rusa-rusa tersebut. Nah itu baru tahu tuh karena petugasnya yang menyampaikan hal tersebut. Nah ini juga ya ada monumen-monumen dari presidennya itu satu-satu gitu ya. Kita bisa mengenal lebih pribadi dari presiden tersebut. Pokoknya buat foto Instagramable tuh asik banget. Spot-spotnya bagus, harum. Terus kan aku selesai tuh di museum ini sekitar jam 14 gitu ya, siang. Itu juga karena aku paksa anak-anak tersebut pulang. Mereka tadinya asik main enggrang segala macam, nggak usah susah nyari masjid karena dekat dari situ. Masih ada di lingkungan istana kepresidenan itu, dekat sama museum kepresidenan, sampingnya malah itu ada masjid ya, masjid khusus lingkungan tersebut, dan masjidnya tuh harum banget. Dan juga nih yang paling nih ya, di situ juga ada teater, ruang visual, audio visual yang seperti bioskop mini lah gitu ya. Dudukannya empuk gitu ya, kita bisa duduk asik di situ. Terusnya dingin, adem, dan kita diperlihatkan film-film dokumenter. Kebetulan pada saat kemarin aku datang, yang disetel itu yang disiapkan adalah film-film mengenai museum tersebut ya, karena ternyata anak-anak sekarang tuh harus mengenal sejarah. Di antaranya adalah sejarah dari museum ya. Yuk kita datang ke museum yuk, asik ternyata museum ini. Dan juga kan free ya, sama sekali tidak berbayar. Cuma harus diperhatikan kalau ke Museum Balai Kirti ini 1 minggu sebelumnya kita harus sudah registrasi. Registrasinya di mana? Seperti di awal tadi aku bilang, registrasinya di kalian cari di Chrome atau di website ya, Museum Balai Kirti atau Museum Kepresidenan. Itu ada link. Kalian klik aja linknya, lalu kalian reservasi. Tinggal menyebutkan nama lengkap, media sosial, Instagram kah, Facebook kah, lalu nomor telepon, lalu berapa jumlah tiket yang kalian inginkan. Jadi pada saat kemarin itu kan aku pesan ceritanya 10 tiket, ternyata hanya 9 orang yang datang. Aku tanya tuh ke penjaga di depan pas pampresnya, "Pak, aku itu bawanya 9 orang, padahal di tiket 10 orang, boleh masuk tidak Pak?" Apa kata pas pampresnya? "Boleh Ibu, asal jangan lebih dari tiket. Kalau misalnya Ibu pesan 10 di tiketnya, boleh kurang dari 10, asal jangan lebih dari 10." Gitu informasinya. Jadi kalau kamu pesan 10 tiket, jangan bawa 11 atau lebih dari itu. Kurang boleh, lebih jangan. Pas iya gitu loh. Ya, itu aja deh yang mungkin rekomendasi dari aku mengenai Museum Kepresidenan Balai Kirti ini. Satu, kesanku adalah puas banget ya. Yang kedua itu harum, wangi, rapi, asik, petugasnya ramah luar biasa. Pas pampresnya juga ramah ya, kesannya nggak galak gitu. Mereka sangat ramah untuk anak-anak dan untuk saya yang emak-emak gitu ya. Dan juga wah pokoknya jadi pengen balik lagi ke sono. Sayang sih ya di Bogor jauh gitu. Coba kalau Bekasi setiap hari saya kunjungin museum ini. Udah deh, kalian mikir-mikir lagi mau ke museum, datangin yuk Museum Balai Kirti ini. Museum Kepresidenan yang wajib banget kalian tahu tentang presiden-presiden yang telah menjabat di negara kita ini. Apalagi nih ya, Februari nanti 2024 kan pemilihan umum. Bakal
bakal ada tuh yang ruang kosong terisi oleh presiden berikutnya, yaitu Presiden Jokowi. Jadi penasaran gak sih kalian mau datang ke museum? Ayo jangan cuma saya doang yang melihat menariknya museum ini, kalian juga harus lihat apa? Ada deh, pokoknya banyak hal yang bikin kalian ternganga, terpesona, tersepona, terapa gitu ya, terwow-wow, pokoknya ada di museum ini. Terima kasih Museum Balai Kirti Kepresidenan yang telah melayani kami dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk petugas-petugasnya yang sangat ramah. Terima kasih juga untuk semua yang kami dapatkan, informasi segala macam yang kami dapatkan di museum tersebut. Kapan-kapan kami balik lagi untuk mendatangi museum itu, karena luar biasa pojok anaknya bikin anak-anak betah ya, main terus. Dan juga itu yang paling enak adalah itu ya, selain pojok anak itu ruang teaternya kayak bioskop mini tersebut. Kita bisa ngeliat film-film dokumenter atau film-film apa gitu ya. Jadi anak-anak bisa, wow, ada sudut lagi nih. Sebetulnya masih ada di lantai ke berapa gitu ya, karena kita mengikuti petugasnya. Tapi petugasnya juga lumayan sih, lengkap banget, sampai perpustakaan kita datengin. Dan itu dia, mbak-mbaknya tuh menjelaskan dengan sangat rinci sekali, sangat detail sekali, dan sabar. Karena anak-anak namanya anak-anak, mereka bertanya tuh ada aja pertanyaannya, tapi mbak-mbaknya tuh nggak marah gitu. Nah, mereka meladeni menjawab pertanyaan anak-anak dengan sangat baik dan sangat ramah gitu ya. Dan informasi-informasi yang hanya kita dapatkan di sini, mbaknya langsung kasih tahu gitu loh. Dan asik sih, kita bisa lihat sisi lain dari presiden kita. Ya, siapa nih yang penasaran? Ayo kunjungi museum ini. Sampai kapan? Ya terus aja sih. Kebetulan aja kemarin karena kita ada event gitu ya. Tapi nggak ada event juga mereka tetap buka, asal perlu kita tahu, jangan lupa mendaftar dulu, registrasi dulu melalui link yang resmi. Dan ingat ya, harus bersepatu ya. Pakaian sopan, nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai jeans. Dan anak-anak nih, kalau bawa anak, ingat-ingat ya, nggak boleh menyentuh barang-barang yang ada di situ, karena kan khawatirnya ya bagaimana rusak ya, namanya itu barang dijaga di museum gitu loh. Anak-anak juga kalau bisa tuh ingat-ingat apa yang dikatakan oleh petugasnya. Jadi biar kita itu datang ke situ membawa sesuatu, apa itu, pengetahuan baru, informasi baru tentang presiden kita selama ini dan detail-detailnya ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Ciao. Kita tunggu nih di Museum Kepresidenan Balai Kirti Bogor. Terima kasih.